menghangatkan. Seperti kehangatan kasih sayang. Halo Sobat Full Tank, kalau lu tahu banyak mobil MPV mewah bertebaran di Indonesia, tapi kalau lu belum kenal mobil ini, lo nggak keren. Kenapa? Karena mobil ini adalah pionir dari mobil-mobil mewah MPV kekinian. So, this is it, Kia Carnival Hybrid. Bicara soal sejarah nih ya, kenapa sih tadi gue bilang ini adalah pionir dari mobil MPV mewah pada umumnya? Karena mobil ini adalah mobil pertama yang masuk Indonesia secara dalam bentuk minibus mewah. Dulu tuh kita tahu ada banyak mobil MPV mewah pintu geser, tapi mobil ini yang paling jadi top of mind. Bahkan hampir mayoritas orang kaya lama pernah punya mobil ini. Pada tahun 2000-an, Kia Mobil Indonesia tuh masukin mobil ini. Nah, sebagai Kia Carnival generasi pertama. Nah, mobil ini kurang lebih sampai 8-9 tahun lah kalau nggak salah. Itu dari Carnival kemudian ke Sedona. Nah, generasi keduanya di skip, dan kemudian baru di generasi ketiga mobil ini ada lagi dengan nama Kia Grand Sedona, dan Kia Carnival ini adalah Kia Carnival generasi keempat yang sudah hadir sejak tahun 2020 dan melakukan regenerasi facelift di tahun 2023. Nah, bicara soal sejarah, mobil ini tuh punya image salah satu mobil yang terkenal akan mesin dieselnya. Nah, itu dari generasi pertama dan generasi ketiganya itu ada mesin diesel dan cukup populer. Kalau bicara soal desain, gue suka mobil ini bukan karena sekedar mewahnya doang, tapi juga premium, dapat karakternya juga dapat. Kenapa? Karena dia bisa memadukan desain gaya Eropa dan desain Amerika. Gaya Amerika itu kelihatan banget nih dari komposisi ruangannya ya, dan komposisinya pas di belakang, apalagi di bagian pilar C-nya itu keren banget gitu. Nah, kalau dari depan ini desainnya adalah dua konsep. Kalau Kia bicaranya sekarang adalah bahasa Opposites United, tapi juga menjaga dengan karakter Tiger Nose-nya. Nah, kalau kita lihat sih secara desain keseluruhan, banyak orang yang mudah untuk suka dengan mobil ini karena gayanya tuh Amerikanya lebih kuat. Oke guys, ini masuk ke bagian dalam. Ini adalah baris kedua dari Kia Carnival. Kita lihat langsung aja nih guys, ya. Legroom panjang. Ini posisi duduk gue di depan. Terus di atas headroomnya nih tinggi sekali, bahkan bisa buka sunroof. Tinggal teriak dada atau dia mau konvoy, kita nggak tahu ya. Dan legroom dan headroomnya sangat baik. Ditambah lagi pengaturan konfigurasi di baris kedua ini lengkap. Kita bisa maju mundurin, ottoman seatnya juga menopang tubuh dengan baik. Rasanya sih mobil ini akan sangat pas untuk perjalanan jauh ya. Tapi sayangnya tidak ada Prestige Entertainment atau mungkin tidak ada meja lipat. Ini sedikit mengurangi kenyamanan ya, tapi ini that's okay aja, that's okay lah. Itu hanya minor-minor tertentu. Tapi satu hal yang sangat menarik adalah di baris kedua ini ada colokan USB. Jadi kalian kalau misalnya nggak mungkin loh selama perjalanan kehabisan HP karena colokannya di mana-mana. Ditambah lagi ada cooler seat dan heated seat. Jadi kalau misalnya kepanasan bisa joknya bisa mendinginkan, tapi kalau Anda kedinginan, joknya bisa menghangatkan. Keunggulan lainnya adalah pengaturan AC-nya ini juga dedicated, dan double blower-nya tuh semua baris itu dapat semua. Ditambah lagi ada satu hal yang menarik, yaitu ada tirai. Oke, kalau bisa ya di eksterior itu gayanya Amerika dan Eropa, desain interiornya punya desain yang sangat kekinian. Kita lihat layoutnya itu tidak hanya sekedar comfort oriented, tapi juga driving oriented. Ini layarnya, kalau kita lihat di sebelah, di bagian tengah ini punya lengkungan yang sangat pas. Tidak hanya bisa melihat dari si penumpang saja, tapi juga pengemudi juga dapat melakukan kontrol dengan cepat dan mudah. Tidak hanya itu, kita masih nemuin banyak berbagai tombol fisik, tapi sayangnya dia masih agak-agak sentuh nih. Kalau ada touch bunyinya dikit aja, itu akan pasti lebih baik. Nah, ditambah lagi, bicara soal kepraktisan, interior dari Kia Carnival ini kayak akan colokan. Bayangin aja guys, di depan ini nih Type-C semua. Terus ada colokan USB 12 volt dengan 180 watt. Kemudian ada wireless charging. Terus di bagian belakang juga masih ada, ini buat USB Type-C. Kurang lebih seperti itu. Nah, bicara soal posisi mengemudi, sangat ergonomis.
Bayangin aja nih, gue tingginya 181 cm. Ini walaupun mobil ini tinggi, sedikit lebih tinggi, tapi untuk orang yang tubuhnya besar sebagai MPV ini relax gitu loh. Ini jadi poin plus dibandingkan dengan banyak MPV kekinian yang nyamannya di belakang, tapi penumpangnya nggak dapet. Oke, bicara soal mesin, Kia Grand Sedona yang sebelumnya ataupun Kia Carnival yang saat ini tersedia mesin 2200 cc diesel yang sangat legendaris dan andal. Tapi Kia Carnival Hybrid saat ini menggunakan mesin 1600 cc dengan tenaga 245 PS dan torsi 374 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi otomatis torque converter 6 percepatan. Nah, kalau di belakangnya sudah sehingga sana terbaik, bagaimana sih di depannya? Kenapa? Karena banyak MPV yang kita ketahui duduk depannya malah kurang. Jadi nggak memanjakan penumpang. Kalau misalnya supir kalian sakit, itu akan jadi tricky. Nah, tapi ini nggak terjadi di Kia Carnival. Kenapa? Karena posisi duduknya ergonomis, tentu. Tapi satu hal yang menarik adalah mobil ini cukup gesit dan lincah untuk sebuah mobil yang segede gaban. Manuvernya juga tepat gitu. Dan ditambah lagi performanya ini sangat positif. Kenapa? Karena tenaganya besar dan respon gasnya gradual. Bukan mobil yang buat kebut-kebutan karena memang ini mobil MPV, tapi dia effortless. Jadi mobil ini enak buat perjalanan jauh rame-rame sama keluarga. Nah, bicara soal konsumsi bahan bakar, ini yang menarik. Kenapa? Karena Kia Carnival yang versi hybrid ini punya konsumsi bahan bakar bisa mencapai 16 km per liter. Nah, kalau mau lebih rileks lagi di jalan tol, ini bisa lebih lagi bisa mencapai mungkin hampir 20 km per liter lah. So far, kalau gue bilang performa dari mobil ini sangat baik dan mobil ini juga masih cocok untuk dikemudikan sendiri. Ya, karena mobil ini enak, kita closingnya di mobil aja. Yes, Kia Carnival punya harga 1,398 miliar. Mobil ini tidak hanya sekedar enak untuk di baris kedua, tapi juga enak untuk dikendarai sendiri. Mobil ini berani tampil beda, fiturnya lengkap, audionya Bose, dan mobil ini juga punya sejarah yang sangat menarik. Jadi, mobil ini bisa menjadi pilihan yang berbeda, ditambah lagi desainnya punya gaya Amerika sekaligus kombinasi Eropa yang sangat menarik. Tunggu apa lagi? Gas!